Bentuk akar. Pengakaran adalah kebalikan dari pemangkatan suatu bilangan. Akar dilambangkan dengan notasi seperti ini. Akar N dari suatu bilangan A dituliskan sebagai akar A dari N, dengan A adalah bilangan pokok dan N adalah eksponen akar. Contoh di sini kalau misal ada akar 2 dari 4 atau misalnya akar 3 dari 4. Nah, ini kita baca akar 2 dari 4, akar 3 dari 4. Atau misalnya akar 5 dari 100. Oke. Selanjutnya, apa sih maksudnya dari akar itu? Tadi disampaikan bahwa akar itu kebalikan dari pemangkatan. Akar N dari A sama dengan B jika dan hanya jika B pangkat N itu sama dengan A. Nah, contohnya di sini akar dari 16. Di sini kan tidak ada angkanya. Kalau tidak ada angkanya itu berarti biasanya 2. Berarti kita cari bilangan berapa yang kalau dipangkatkan 2 itu hasilnya sama dengan 16. Pangkat 2 itu hasilnya sama dengan 16. Kita cari. Nah, kita cek ya, misal 1 pangkat 2 sama dengan 1. 2 pangkat 2 sama dengan 4. 3 pangkat 2 sama dengan 9. 4 pangkat 2 sama dengan 16. Karena kita peroleh 4 pangkat 2 sama dengan 16, berarti bisa kita tulis akar 2 dari 16 itu sama dengan 4. Sama juga dengan soal selanjutnya. Akar 3 dari 64. Jadi kita cari bilangan berapa yang kalau dipangkatkan 3 itu sama dengan 64. Nah, ini bisa kita cek-cek saja. Misal kita mulai dari 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu berarti 3 kali 3 kali 3. Sama dengan 27. Oke, bukan 64. Berarti kita cek lagi kalau 4 pangkat 3 berapa. 4 kali 4 kali 4. 16 kali 4, 64. Nah, karena kita dapat 4 pangkat 3 sama dengan 64, berarti akar 3 dari 64 ini sama dengan 4. Selanjutnya, akar 2 dari 144. Nah, kita cari juga bilangan berapa yang kalau kita pangkatkan 2 itu sama dengan 144. Oke. Kita cek saja satu-satu. Misal 10 pangkat 2. 10 kali 10, 100. Kalau 11 pangkat 2, 11 kali 11, 121. 12 pangkat 2, itu 144. Karena kita tahu bahwa 12 pangkat 2 sama dengan 144, berarti akar 2 dari 144 itu sama dengan 12. Selanjutnya, sifat-sifat bentuk akar. Nah, yang pertama itu sifat penjumlahan dan pengurangan. Di sini kalau terlalu banyak simbol yang membingungkan, kita coba yang buat kalimatnya dengan lebih gampang. Misal kalau kita punya 2 ayam tambah 3 ayam, itu sama dengan berarti 5 ayam. Sifat ini mengatakan seperti itu. Kalau misalnya kita punya 2 ayam tambah 3 ayam, berarti totalnya 5 ayam dong. Atau kalau misalnya kita punya 4 mangga tambah misalnya 5 mangga, berarti sama dengan 9 mangga. Nah, ayam dengan mangga ini sekarang berubah menjadi sesuatu yang bentuk akar. Di sini kita punya 10 akar 7 tambah 2 akar 7.
Kalau bingung, kita ganti saja akar 7-nya ini dengan misalnya apel. Nanti kita punya 10 apel tambah 2 apel, berarti kan 12 apel. Apelnya tadi apa? Akar 7. Oke, mudah kan? Selanjutnya di sini kita punya akar 6 tambah akar 6. Di sini, misal ini lagi apel. Ini juga kita ganti apel. Berarti kita punya 3 apel tambah 5 apel sama dengan 3 tambah 5, 8. 8 apel. Tapi apelnya tadi apa? Akar 6. Berarti 8 akar 6. Oke, selanjutnya. Ini ada akar 3, akar 3, akar 3. Ini kita ganti lagi. Apel, apel, apel. Berarti kita hitung 4 tambah 5 tambah 2. 4 tambah 5 tambah 2 apel. 4 tambah 5, 9 tambah 2, 11 apel. Apelnya apa? Akar 3. Berarti 11 akar 3. Selanjutnya sifat pengurangan. Oke, sama seperti tadi, supaya lebih mudah, ini bentuk akarnya boleh kita ganti dengan hal lain. Misal di sini kita mau ganti dengan jeruk. Nah, 10 jeruk kurang 2 jeruk berarti 10 kurang 2, 8 jeruk. Nah, terus kita kembalikan jeruknya tadi itu apa? Akar 7. Berarti 8 akar 7. Nah, next. Ini 3 akar 6 kurang 5 akar 6. Berarti kan kita kurang 3 kurang 5 akar 6. 3 kurang 5 berapa? Negatif 2 akar 6. Sama juga yang selanjutnya. Di sini ada akar 3, ada akar 3, ada akar 3. Nah, berarti ini bisa kita operasikan yang di depannya. 4 tambah 5 kurang 2. Terus kita kasih akar 3. 4 tambah 5, 9 kurang 2, 7. 7 akar 3. Next, sifat berikutnya itu sifat perkalian. Di sini kalau kita punya akar AB itu sama dengan akar A kali akar AB. Bagaimana contoh soalnya? Di sini kita punya akar 50. Nah, ingat kembali yang pertama pengertian akar, kalau misalnya kita punya akar 16, itu kan kita cari berapa sih yang pangkat 2 itu sama dengan 16. Nah, kita dapatkan 4 pangkat 2 itu sama dengan 16. Nah, sekarang persoalannya 50. Kalau akar 50, apakah ada bilangan yang kalau kita pangkat 2 itu hasilnya sama dengan 50? Oke, supaya jelas kita boleh cek. Misal 6 pangkat 2 itu 36. 7 pangkat 2, 49. 8 pangkat 2, 64. Nah, karena tidak ada, berarti ini kita pakai sifat perkalian. Sekarang kita lihat lagi soalnya di sini akar 2. Kita cari bilangan berapa saja sih di pangkat 2 yang kira-kira bisalah kita bagi dengan 50. Ini 36, 49. Tidak bisa, berarti kita turun. Kita kasih kecil angkanya. 5 pangkat 2 itu 25. 4 pangkat 2, 16. 3 pangkat 2 sama dengan 9. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, kita cek 50 ini. Supaya lebih mudah kita cari dulu 50 ini. Sama dengan berapa kali berapa. Bisa 2 kali 25. Oke, 5 kali 10. Atau kebalikannya 10 kali 5, 25 kali 2. Nah, di antara 2 kali 25 dengan 5 kali 10, mana yang
punya akar. Nah, ternyata yang punya akar itu ini 25. Jadi kita tulis kembali akar 50 ini kita pakai sifat perkalian sama dengan akar 25 kali akar 2. Akar 25 kan sama dengan 5, berarti dapat hasilnya 5 akar 2. Oke, next, supaya tidak bingung kita lanjut ke soal berikut. Akar 18, akar 18 itu juga berapa? Sama nih, tidak ada yang tepat 18. Kalau 4 dia 16, kalau 5 25. Tidak ada yang fix 18. Berarti kita cari lagi 18 itu berapa kali berapa? 2 kali 9, 3 kali 6. Oke, dan sebaliknya, 6 kali 3, 9 kali 2. Nah, di antara 2 kali 9 dengan 3 kali 6, mana yang ada bilangan pangkat 2? Bisa dicari akarnya, itu 9. Nah, berarti di sini kita tulis lagi akar 18 itu sama dengan akar 2 kali akar 9. Akar 9 berapa? 3. 3 akar 2. Oke, selanjutnya kita cek lagi yang 45. Nah, 45 itu kalau 7, 49. Kalau 8, 64. Berarti 45 juga tidak ada. Kita cari lagi 45 itu berapa kali berapa? 9 kali 5. 3 kali 15. Ya kan? Untuk kali 45, oke. Atau sebaliknya, 5 kali 9, 15 kali 3. Di antara 9 kali 5 dengan 3 kali 15, mana yang bisa ditarik akarnya? Yang bisa ditarik akarnya itu 9. Nah, berarti di sini kita tulis lagi akar 45 itu sama dengan akar 9 kali akar 5. Nah, 9, akar 9 berapa? 3 kali akar 5. Oke. Next, masih soal sifat bentuk akar. Ini dia kebalikan yang tadi. Kalau misalnya kita punya soal akar 2 kali akar 5, berarti ini tinggal dikalikan saja langsung akar 2 kali 5. 2 kali 5, 10. Sama dengan akar 10. Nah, selanjutnya. Apakah akar 10 ini bisa diselesaikan? Kita cek lagi. 2 pangkat 2 sama dengan 4. 3 pangkat 2 sama dengan 9. 4 pangkat 2, 16. Oke, tidak ada yang tepat 10. Perkaliannya juga 2 dengan 5. Sudah yang paling sederhana. Berarti ini cukup sampai di sini. Selanjutnya, akar 3 kali akar 6. Berarti kita kalikan 3 kali 6. 3 kali 6 sama dengan 18. Nah, kita cek lagi. Apakah 18 ada akarnya? Ini 4 pangkat 2 baru 16. 5 pangkat 2, 25. Oke, tidak ada. Tapi kita perlu hati-hati dengan cara kita cek 18 itu berapa kali berapa. 18 itu sama dengan 2 kali 9 dan 3 kali 6. Ternyata 9 ada akarnya. Jadi akar 18 ini bisa kita ubah lagi menjadi akar 9 kali akar 2. Akar 9, 3 berarti 3 akar 2. Oke. Jadi hasil akhirnya akar 3 kali akar 6 itu sama dengan 3 akar 2. Masih sifat perkalian, tapi dengan soal yang lebih kompleks daripada yang sebelumnya. Di sini 5 kali akar 96. Pertama, kita harus cari dulu akar 96 itu kira-kira berapa. Kita mulai kalau misalnya
8 pangkat 2 itu 64, 9 pangkat 2 81, 10 pangkat 2 100. Nah, tidak ada yang pas 96. Berarti kita harus cari 96 ini berapa kali berapa. Kita mulai dulu bagi 2. Berarti 2 kali 48. Oke, next kita lanjut lagi. 96 bisa bagi 3. Itu berarti 3 kali 32. Kita cari lagi. Sama dengan 4 kali 24. Tidak bisa dibagi 5. Tidak habis 6. 6 bisa 6 kali 16. 7 tidak. 8 itu 12. 8 kali 12. Oke, 9 tidak bisa dibagi 9. 10 tidak. 12 ini kembali. Kita coba stop sampai di sini. Terus kita pilih yang bisa diakarkan. Ini 4. 4 akar 4 itu sama dengan 2. Terus ini 16. 16 itu bisa juga akar 16 itu sama dengan 4. Oke, karena kita sudah dapat, jadi ini kita pilih yang besar, akar 6 kali 16. Berarti kita tulis 5, ini dari 5 yang ini, kali akar 96-nya kita ubah menjadi akar 16 kali akar 6. Oke. Selanjutnya 5 kali akar 16 itu sama dengan 4 kali akar 6. 5 kali 4 sama dengan 20. Berarti 20 akar 6. Oke, selesai. Next kita coba cek lagi yang 27. 27 kecil, dia 5 pangkat 2. 25, 6 pangkat 2, 36. Oke, berarti kita harus cari lagi bilangan berapa yang kalau kita kali itu hasilnya 27. 27 itu 9 kali 3. Itu saja, dan 3 kali 9. Oke, berarti kita tulis 8 kali akar 9 kali akar 3. 8-nya tetap. Ingat akar 9 sama dengan 3. Berarti kali akar 3 lagi. 8 kali 3, 24. Berarti 24 akar 3. Nah, sifat selanjutnya itu sifat pembagian. Di sini kalau kita punya akar 6 bagi akar 2 itu sama saja dengan akar 6 bagi 2. 6 bagi 2 sama dengan 3. Berarti hasil akhirnya akar 3. Nah, selanjutnya lagi 5 akar 10 bagi akar 2. Di sini kita tetap tulis 5. Terus ini ada akar 10 bagi akar 2. Nah, ini yang akar bisa digabungkan. Berarti di sini 5. Terus kali akar 10 bagi 2. 10 bagi 2 sama dengan 5. Dapat hasil akhirnya 5 akar 5.